Wiharyanto. Saya harus juga, karena saya percaya dan saya yakin diagnosisnya itu pembacaan bakatnya itu tepat. Ya udah, saya pikir ngapain buang-buang waktu, kalau jungkir balik pun saya tidak akan bisa menulis sebuah puisi. Nah, akhirnya saya lebih percaya bahwa jalur saya adalah di prosa. Tapi karena ada cita-cita yang tidak tercapai itu, ambisi puitis selalu saja menyelundup masuk dalam proses kreatif saya kapanpun sampai hari ini. Gitu. Nulis esai pun ya kayak begitu esai saya, nggak pernah bisa esai akademik murni, pasti selalu ada jiwa-jiwa kepuisi-puisian yang masuk. Jadi memang terus terang ada obsesi dengan bahasa, ada obsesi untuk mencari cara-cara ungkap yang berbeda, gitu, yang tidak lazim, yang tidak konvensional. Jadi sejujurnya seperti itu, mencari judul pun seperti itu saya. Bahkan saya menghitung rima, menghitung irama juga, menghitung ketukan-ketukan setiap kalimat. Itu terlihat di Insomnia dan terlihat di Sentimentalisme Calamaya. Ngapain juga seperti itu sebetulnya. Kalau saya menulis prosa, tapi ya nggak bisa saya tinggalkan cinta pertama dengan puisi itu, nggak bisa. Ya udah, hasilnya kayak gitu jadinya. Tapi ada harga yang harus saya bayar ketika nulis prosa dengan ambisi puitis itu. Harga yang harus saya bayar adalah karakter saya tipis semua. Itu kritik dari saya untuk karya saya adalah karaktermu nggak ada yang utuh gitu, nggak ada yang jadi karaktermu. Orangnya tidak 3 dimensi, cuma 2,5 atau 2/4 begitu. Ya itu salah satu problemnya gara-gara kepuisi-puisian. Sebab yang kedua kenapa karakter saya lemah itu adalah karena waktu itu saya masih terlalu muda, umur saya 23, 24, 25. Jangan-jangan memahami karakter tokoh fiktif, lawang memahami karakter diri sendiri aja belum bisa, karena saya juga masih makhluk yang masih belum kelihatan karakternya kayak apa di masa itu. Kita masih mencari Pak Yoga ya, pengen jadi apa, pengen jadi patung jerami, pengen jadi sideboard, pengen jadi lulus saja juga tidak menarik untuk lulus. Waktu itu saya pengen DO juga, ngapain sih studi gitu kan. Akibatnya karena belum punya modal untuk memahami karakter manusia beneran, saya pun akhirnya nggak punya modal untuk menciptakan karakter yang 3 dimensi. Baru di kemudian hari ketika saya tua, saya mulai mempelajari memahami karakter manusia beneran. Cuman sekarang saya sedang tidak berani menulis cerpen gitu ya, walaupun ilmunya sudah ada untuk bikin karakter, tapi sekarang saya takut menulis cerpen. Itu. Jadi Pak Yus adalah pembaca yang sangat jitu. Saya mengaku bersalah ya. Saya akui itu. Tapi saya mau bocorkan persoalan yang kedua. Selain ada ambisi puitis, saya juga ada ambisi untuk melawak. Dan orang yang sangat tajam melihat ini adalah orang bernama Aris Rahman P. Putra. Dia bilang beberapa waktu lalu, cerita-cerita Pak Sony katanya, itu kan sebetulnya bukan cerita yang horor atau serem atau apa, itu kan jokes betul. Itu kan lelucon aja. Ya sekarang saya juga mengaku bersalah. Tendensi untuk melawak dalam hampir semua cerita saya memang tidak terkendali. Kadang-kala cerita saya korbankan demi efek untuk bisa lucu. Saya ada tendensi untuk membuat punchline di akhir cerita, supaya orang agak kaget, terganggu, syukur-syukur bisa tertawa. Tapi humor saya masuk dalam kategori humor hitam, dark joke, sama humor toilet gitu. Banyak hal-hal yang toilet di situ. Itu terus yang jawaban untuk Mas Ferdi, iya, kenapa kita tidak mengolah lingkungan kita? Kalau kita hidup di desa atau hidup di kota, kenapa kita tidak menjadikan kekayaan sosiologis dan kultural di desa dan kota itu sebagai bahan mentah atau sumber tema atau sumber ekspresi estetik untuk karya-karya kita? Kan Sidoarjo dan Surabaya dan Jombang dan Kediri
Dan desa-desa di Jawa Timur ini ada laboratorium estetik sebetulnya, termasuk juga laboratorium sosial. Kalau tidak percaya, silakan mendengarkan lagu-lagu Silampukau. Saya harus menyebut Silampukau karena saya Mas Karis Junandaru. Saya ngefans dengan lagu-lagu Silampukau. Kenapa? Loh, di lagu-lagu itu Surabaya rohnya muncul. Rohnya muncul. Bukan hanya di lirik, kalau menurut saya rasakan juga di musiknya itu sendiri. Ini kan asik gitu. Surabaya, kehidupan dan persoalannya direspons dengan musik. Kalau saya pribadi memang meresponsnya dengan cerita, kawan-kawan dengan cerita, dengan teater, dengan puisi. Ya sebetulnya cerpen ini adalah surat cinta dan surat benci kepada Surabaya dan Jakarta. Karena sebagian masa kecil dan remaja saya dilewatkan di Jakarta, kemudian saya ke Surabaya. Jadi cerita-cerita ini adalah surat cinta saya dan surat benci saya kepada dua kota, Jakarta dan Surabaya. Saya harus berterima kasih pada dua kota itu karena memberi saya beban dan tekanan yang membuat ada ledakan. Karena beban dan tekanan itu kalau disalurkan ke kesenian jadinya kreasi. Itu. Kalau untuk ketua Dekesda disalurkan ke program. Tapi terus terang memang itu perlu. Itu sih. Terus Hamzah tadi bertanya soal faktor lingkungan yang bisa menjadi perangsang untuk karya. Itu bisa kondisi politik, bisa kondisi politik komunikasi, kebudayaan atau penyakit gitu. Lalu ada pertanyaan yang kalau saya nggak salah tangkap, kalau tidak dibahas kita juga bersalah. Kalau membahas penderitaan supaya kita jadi tenar, itu namanya eksploitasi. Ya ini persoalan kita semua waktu berkreasi kayak apa. Kalau saya memilih berbicara tentang penderitaan manusia kota dalam rangka memberikan kesaksian dan merekam kehidupan untuk kita pikirkan bukan pada diri seniman tapi pada para warga kota. Kita harus bekerja bareng-bareng untuk mengatasi masalah yang direkam dalam film, dalam musik, dalam puisi, dalam teater, dalam sastra. Makanya identitas tokoh itu ya saya rahasiakan karena saya nggak mengeksploitasi orangnya, tapi yang saya kemukakan adalah problem seperti ini yang mungkin dialami oleh banyak orang, termasuk mungkin penulisnya sendiri juga, gitu kan. Ada salah satu komentar dari Mikael Johani di Twitter tentang bagaimana cerita-cerita saya menampilkan gangguan orang-orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Kalau dari dia sih, menurut dia saya tidak mengeksploitasi, tapi juga tidak mengglorifikasi. Saya tidak mengromantisir kegilaan, tapi juga tidak menstigma kegilaan, tapi menampilkan. Ya mudah-mudahan yang saya lakukan memang itu gitu, bukan mengeksploitasi. Sebetulnya sentimentalisme calon mayat itu secara spirit dan metode sangat dekat dengan salah satu film Hollywood yang baru muncul, yaitu Joker. Cara berceritanya sama, cuma mediumnya beda. Narator di sentimentalisme calon mayat adalah narator yang tidak bisa dipercaya. Jadi apa yang dikatakan sebetulnya bukan fakta, tapi sesuatu yang sudah disaring oleh benaknya, dan benaknya itu adalah benak orang yang bermasalah. Seperti Joker itu kan film bukan tentang kejadian faktual, tapi adalah realitas versinya si penderita gangguan jiwa. Dan saya sebetulnya metodenya seperti itu persis. Makanya kejadiannya itu aneh. Mungkin kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Kecelakaan di jalan tol tidak terjadi. Itu sudah punya gangguan jiwa sebelumnya. Bahkan memori dia belum tentu pernah terjadi itu. Karena saya menemukan bahwa sejak lama bahwa orang itu kalau mengingat masa lalu itu sebetulnya sudah dipelintir kesana kemari sebetulnya. Sudah mengalami puitisasi, mengalami distorsi, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang ditukar, ada yang diganti. Nah itu adalah sesuatu yang saya coba tampilkan secara formal dan secara tematik di cerpen. Itu sih. Terus satu lagi yang mau saya komentari adalah saya adalah orang yang berutang banyak pada film dan pada mimpi. Mimpi kita tiap hari itu penuh dengan
karya seni rupa, seni film yang aneh, yang kita sendiri nggak paham artinya apa. Tapi itu sumber kreatif untuk mencipta. Adapun film adalah versi yang teratur dan disadari dari mimpi. Saya dari lama sudah curiga bahwa film itu sebetulnya versi publik dari mimpi. Kalau mimpi kan tiap orang punya mimpi pribadi, tapi kalau mimpi kolektif itu kejadiannya di bioskop. Kita mimpi bareng-bareng, tapi mimpinya dirancang oleh sutradara. Saya terpukau banget sama hal itu, lalu saya belajar berbicara dengan gambar, dan itu muncul di dalam apa yang dinamakan Pak Ribut. Puitisasi saya juga dalam bentuk kejadian yang aneh-aneh gitu, tapi juga berkesan. Seperti itu sebetulnya. Oke, terima kasih. Aplaus buat Mas Yoko dan Sony. Sesi terakhir atau ditutup? Sesi terakhir ya, close saja. Siapa yang mau ngasih tanggapan, pertanyaan, silahkan. Mas Maman, silahkan. Mohon agak singkat. Mas Maman ini dosen di UINSA, jadi mungkin itu. Salah satu nikmat panjang umur adalah bisa dapat versi sentimentalisme cetakan asli gitu kan. Itu agak satu nikmat, karena bagi sebagian kalangan, terutama firqoh-firqoh dari Dharmawansa dalam selatan itu Pak, itu sudah menjadi semacam apa ya, ini kapan gitu loh Pak. Itu Mas Eko, Mas Karis, Mas Denny Jatmiko itu sangat tahu betul, menunggu-nunggu kayak hadiahnya Sinterklas gitu. Terus saya bertanya gini tentang obsesi puitis tadi. Mungkin juga saya minta tanggapan Pak Ribut yang sebenarnya sangat kapabel untuk mengomentari ini, dan juga Mas Pak Yugo, tentang itu puisi-puisi yang menyelinap di Surabaya Joni gitu ya. Oke lah, memang si Joni itu seorang penyair gitu. Tapi kan kalau diamati dengan seksama itu kan apa yang pernah dibahas oleh Subagio ketika mengomentari Saijah Adinda atau Siti Nurbaya, bagaimana fungsi ada pantun yang menyelinap itu kan sangat apa ya, ada puitik yang memang yang dibaca oleh waktu itu oleh seorang Subagio dalam prosa itu. Apakah itu nanti staraf atau gimana? Sebagai teman dekat, Anda berdua kan berkapasitas untuk itu. Terus mengenai komentar tentang Surabaya sebagai laboratorium, saya ingin bertanya begini. Terakhir kan ada novelnya Mas Eko itu, Anak Gunung, yang mengcapture Surabaya. Ada Silang Pukau yang mengangkat ke lirik lagu. Nah, terutama untuk Pak Yugo yang seorang sosiolog gitu, apa kemungkinan Surabaya ini digarap gitu, Pak? Karena kan kita ngomong sejarah panjang Surabaya di prosa kita itu kan bumi manusia, terus Bisa lebih singkat. Oke. Terus yang terakhir untuk Pak Sony secara khusus itu adalah dengan jarak maksimal ya Pak. Anda sekarang melihat sastra Indonesia itu gimana? Dengan Anda di posisi maksimal, artinya di Korea, melihat kondisi sastra kita yang akhir-akhir ini gimana? Gitu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Win ya. Waalaikumsalam. Ketika masuk UNER itu semua orang kok pada ngomongin Sony gitu, Sony siapa gitu. Karena waktu itu akses internet juga belum seramai sekarang. Untuk menikmati cerpennya Pak Sony itu kita harus lewat jalan underground gitu loh. Stensilan disebar-sebar gitu, akhirnya saya baca Sukra atau Gerana atau Tirai gitu. Terus pada akhirnya muncullah Surabaya Joni di majalah Hidup. Itu pun saya juga versi fotokopian. Terus kemudian ternyata ada versi lengkapnya. Yang saya tanyakan ringan sih, yang soalnya berat-berat tadi sudah disampaikan teman-teman. Dalam versi majalah Kidung
yang diedit oleh W. Haryanto sama versi stensilan yang asli sama versi yang sekarang ini ternyata berbeda. Di versi yang sekarang ini ada WhatsApp, ada Zoom, ada Skype, padahal ditulis tahun 2002. Tahun 2002 belum ada teknologi semacam itu. Kemudian di versinya Kidung W. Haryanto, nama Peter Jansma itu Peter Jacob. Kemudian di versinya Kidung ada stasiun ekonomi kelas bandit, terus di naskah aslinya Pak Sony itu stasiun Rapido atau kebalik ya, pokoknya gitu. Stasiun Rapido diganti dengan stasiun ekonomi kelas bandit. Yang ingin saya tanyakan, perasaan Pak Sony gimana ketika naskahnya dalam tanda kutip diacak-acak oleh editor gitu? Iya, gitu aja. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Denny Mishar. Sudah terbit. Saya sempat ngobrol dulu sama Mas Ribut, karya Mas Sony akan terbit gitu kan di teman-teman penerbit di Anagrag di tempatnya Dori ya. Yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan Mas Eko, hampir sama. Ketika saya mendengarkan pembacaan tadi Sentimental Calon Mayat dibacakan dengan versi yang lama, dan ketika saya bandingkan ketika membaca dengan yang baru, ada rima yang hilang ya. Sama pertanyaannya gitu kan, apakah ada diskusi dengan editor gitu kan, atau ya diserahkan sama editor. Jadi ketika saya baca ada sesuatu yang ngawurnya, ada diksi ngawurnya hilang gitu. Lalu ada juga Yang baru lebih tertib atau gimana? Ya itu lebih tertib. Lalu ada misalnya pergantian di sama di dan ke. Ada satu di dan ke, ada satu kalimat yang berubah gitu kan. Ada satu di dan ke itu berubah, kan pasti berubah gitu kan. Jadi pemahamannya berubah. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny. Sastra Arab yang sedang saat ini dibicarakan itu dia paham. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ribut, Pak Sony, dan Pak S juga. Langsung saja, yang ingin saya tanyakan terutama di buku Sentimentalisme Calon Mayat ini adalah hampir di setiap cerpen itu pasti ada referensi buku yang dikutip dan dimasukkan di dalam setiap adegan. Pertanyaan saya, bagaimana proses itu ya, menempel dari referensi bacaan, kemudian tokoh, mulai dari tokoh filsafat sampai tokoh seni rupa, ada semua campur dari satu, kritikus, Benjamin Walter dan lain-lain. Bagaimana cara untuk menempel begitu banyak referensi di dalam sebuah cerpen itu tanpa terkesan menjadi karya prosa yang hambar, kemudian hanya terasa kayak sastra tempel saja. Nah, soalnya kalau misalnya kita baca secara lebih dalam itu cerpen-cerpennya Pak Sony ini sangat teatrikal, begitu banyak adegan yang tumpang tindih, kemudian saling bertabrakan satu sama lain. Oke, terima kasih. Bagaimana untuk mengelola itu? Mas Farudin kelahiran tahun berapa? 96. 96. Itu kalau Mas Farudin itu sudah dewasa pada tahun 90-an awal ya, Mas Farudin akan tahu bahwa pada cerpen-cerpennya Sony itu dari macam-macam itu ada iklan-iklan sabun, iklan macam itu. Jadi karnaval kutipan memang karyanya. Oke, makasih Mas Farudin. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, Mas Sony, Mas Yoga, saya pikir karena waktunya mepet jadi tidak harus semuanya dijawab. Jadi global saja, sekaligus closing statement. Setelah ini ditutup akan saya kembalikan kepada MC. Silahkan Mas Yoga atau Mas Sony dulu. Jadi tadi yang bertanya berkaitan dengan bagaimana mengeksplorasi Surabaya khususnya. Kalau menurut saya pribadi ya
menulis yang belum ditulis oleh teman-teman tentang Surabaya mungkin itu. Karena sebenarnya ide itu banyak sekali dan namanya tema maupun banyak sekali. Jadi kalau dulu Idrus menulis seperti ini tentang Surabaya, ya coba baca Idrus, nulis yang berbeda lagi. Tidak perlu harus lokalistik, ya, tidak perlu, tapi tentang Surabaya, iklan-iklannya juga bisa ditulis. Ya, itu menjadi tantangan itu memang pada saat ini untuk kualitas sastra itu seperti apa yang bisa ditulis, karena sulit kita menemukan kritikus-kritikus maupun yang bisa karena polarisasi tentang sastra, tentang hak-hak karya sastra itu sekarang sudah sangat berbeda dengan itu. Kemudian berkaitan dengan sedikit tentang catatan-catatan kaki di George Borges itu malah kadang-kadang catatan kaki itu yang menjadi cerita. Jadi kan Borges itu nulisnya kan seperti itu, bahkan sangat fiksi, kayak fiksi ilmiah kan itu dia, seperti karya ilmiah. Itu kadang-kadang catatan kakinya itu yang menjadi cerita tersendiri, yaitu sebagian dari eksperimentalisme. Cuma menjadi pertanyaan, apakah di karya sastra Indonesia khususnya di media massa dan itu mampu mau memuat, itu yang jadi masalah kan di situ. Tapi kalau kita berambisi menulis, sebenarnya kita dengan lomba-lomba itu mungkin itu yang mungkin bisa menjadi andalan kita untuk mengukur kualitas kita. Tapi sayangnya lomba-lomba ya sekarang agak jarang. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Sony, sekaligus closing ya. Closing statement. Oke, saya menemukan dua kata untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kata pertama adalah editing atau penyuntingan. Kata kedua adalah kolase atau montage. Bekerja dengan editor itu dalam pengalaman saya ternyata menguntungkan. Karena satu, saya belajar untuk keluar dari ego saya sebagai pencipta. Karena kalau cuma menggarisbawahi ego saya, seperti banyak pencipta, saya merasa bahwa karya saya udah bagus loh. Jangan ditolak gitu. Gak usah diganti mana, sip ini perjuangannya apa, berdarah-darah. Penderitaannya. Aku nggak ngerti pengorbananku kayak apa gitu. Bo edit. Itu yang ngomong adalah ego pencipta. Tapi ketika bekerja dengan editor, saya belajar untuk melihat karya dari kacamata bukan diri saya, tapi kacamata khalayak pembaca yang dibayangkan. Nah, saya butuh mata lain. Mata lain profesional itu adalah editor. Dalam pengalaman saya, bekerja dengan editor anagram membuat saya melihat bolongan-bolongan atau kekurangan-kekurangan, bahkan kadang fatal, yang tetap tersisa di dalam karya-karya saya. Meskipun saya sebelum menyetorkan ke koran pada waktu tahun 90-an itu, saya sudah melakukan fungsi editing juga sebagai penulis. Tetapi toh masih saja ada yang lolos. Editor saya berhasil menunjukkan keanehan-keanehan atau bolongan-bolongan yang ada di dalam karya saya, dan saya bersyukur karena akhirnya saya bisa memperbaiki. Saya dan istri saya punya hobi melihat cacat dalam film. Itu seringkali banyak hal yang aneh-aneh dan gak konsisten dalam film. Ternyata juga terjadi dalam prosa. Editing sayangnya juga ada harganya. Kadang harganya gini. Dalam versi yang lama, kekasaran suatu karya itu belum sepenuhnya diamplas, itu kadang juga merupakan keindahan tersendiri. Karya yang brutal, yang ganas, yang kasar, sangat Surabayaan, itu juga punya pesona tersendiri, yang kalau dipoles melalui proses editing menjadi gilap dan tertib, tapi keganasannya hilang. Bayangkan kalau cerpen-cerpen Budi Dharma atau Rafilus atau Olenka itu diedit,
dengan kriteria estetik sekarang mungkin daya pukulnya hilang gitu. Tapi ya editing tuh ya kayaknya begitu ya. Tapi saya senang aja mengalami editing. Nah, itu gunanya karya itu punya banyak versi. Nah, teman-teman sebagai pembaca kadang punya preferensi, aku senang yang versi yang baru. Misalnya Surabaya Johnny ada 3 versi. Ternyata saya menemukan ada yang penggemar versi lama, yang stensilan, fotokopian. Ada yang lebih gemar versi kidung, ada yang lebih cocok dengan versi yang ini gitu. Nah, itulah anehnya karya. Dan Afrizal Malna juga saya lihat dari waktu ke waktu setiap menerbitkan kembali puisi-puisinya, editing terjadi. Bahkan kayaknya oleh dia sendiri, oleh beliaunya sendiri. Nah, yang kedua, ini proses kreatif namanya kolase dan montage. Ini adalah teknik yang sudah banyak dipakai setelah Perang Dunia I untuk seni rupa dan untuk puisi, mungkin juga musik. Saya nggak ngerti kalau musik, film jelas. Itu sebetulnya saya pakai di sini sebetulnya. Saya mempelajari secara tidak langsung dari surrealisme. Ya begitu. Kita bekerja dengan bahan mentah yang sudah disediakan oleh masyarakat, sudah disediakan oleh budaya pop, sudah disediakan oleh budaya tinggi. Tapi itu kita perlakukan sebagai bahan mentah untuk mengekspresikan aspirasi estetik kita sendiri atau untuk mengungkapkan kritik sosial kita sendiri. Kan sebagai pencipta kadang kita melakukan dua-duanya, pencarian estetik dan komentar sosial. Bahan mentah boleh apa saja, boleh seni yang sudah ada, boleh data statistik, boleh lagunya orang lain, boleh filmnya orang lain, tetapi visinya tetap visi kita, obsesinya obsesi kita. Itu mungkin adalah jawaban supaya kolase kita tidak sekedar jadi clipping, montase kita tidak sekedar jadi tempelan. Mungkin di situ kita harus punya obsesi, sementara bahan mentah itu adalah ya bahan mentah aja. Terima kasih. Itu sebagai closing saya untuk diskusi kita, dan saya senang sekali dengan tanggapan dari para hadirin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tanpa diminta sudah ngasih aplaus. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada pertanyaan atau tanggapan yang belum sempat direspon oleh narasumber. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Mas Sony Karsono, terima kasih kepada Mas S. Yoga, terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita sungguh gembira malam ini, dan tentu saja kita akan gelisah sampai besok dan seterusnya. Demikian teman-teman untuk acara launching buku Sentimentalisme Calon Mayat dari Mas Sony Karsono. Terima kasih banyak kami sampaikan Pak Ribut, Mas Sony, Mas Yoga, Mas Ansor, dan seluruh para kawan-kawan pengunjung yang sudah hadir. Hari Jumat besok ada acara sastra lagi ya Pak Bud? Tanggal 24. Jadi